Bab 3201, Kemajuan Pesat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Dia telah melihat kekuatan sifat iblis Han Miaoyi sebelumnya, tetapi kekuatan sifat dewa Han Miaoyi tidak jelas. Itu semua adalah tubuh fisik, tetapi kesadaran baru memimpin. Seharusnya tidak ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan, bukan? Namun kesombongan sifat ketuhanan Han Miaoyi ini bisa dikatakan tidak kalah dengan sifat iblis Han Miaoyi. Sebenarnya disebut 200 anggota subsilsilah yang hadir sebagai ikan rucah. Anda tahu, yang terburuk dari kelompok biksu ini memiliki kekuatan 7 atau 8 jari untuk open source. Kebanyakan dari mereka adalah Tianxian Kuanwu, dan kekuatan mereka berada di alam surga. Saudara Fang, kataku, aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari iblis dalam segala aspek. Han Miaoyi berkata lagi, oke, serahkan padamu, aku akan menyingkirkan Nan Yuan dulu. Fang Yu melihat ke depan dan berkata, bang, bang, bang. Pada saat ini, tubuh Nan Yuan tersapu oleh lapisan aura peri, dan auranya sangat kejam. Dia sudah gila, dan dia terus membombardir 4 penjaga penjara di depannya. Boom, aura menakutkan dari alam asal campuran membuat seluruh dunia berguncang. Altar besar setan kuno, bangunan ikonik yang telah didirikan bertahun-tahun yang lalu, sedang runtuh saat ini. Nan Yuan, yang nafasnya membubung tinggi ke langit, bahkan di hadapan 4 tahanan besar, tidak ada sedikit pun rasa takut di hatinya. Sekarang setelah Anda melakukannya, biarlah menyeluruh. Hari ini, dia akan membunuh keempat penjaga penjara yang hebat, dan kemudian juga membunuh Fang Yu, yang mewakili kehendak Kaisar Iblis Kuno. Dia saat ini bukan lawan dari Kaisar Iblis Kuno, tapi dia bisa membunuh orang-orang Kaisar Iblis Kuno untuk melampiaskan amarahnya. Bagi Kaisar Iblis Kuno, keberadaan yang perlu disebut Ayah Kaisar di hari kerja, tetapi Nan Yuan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat di hatinya, hanya kebencian. Pada saat ini, dia menyampaikan semua kebencian ini kepada Fang Yu, yang ada di depannya, serta keempat tahanan. Aku akan membunuh kalian semua. Mata Nan Yuan berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh Xianli. Ledakan. Detik berikutnya, dia membanting telapak tangannya, meledakkan kekuatan sihir merah yang menyerupai tornado, dan utusan penjara yang bergegas ke arahnya menyerang balik. Penjaga penjara berubah menjadi awan asap hitam dan menyebar ke udara. Di pihak Nan Yuan, 2 utusan penjara lainnya mengeluarkan instrumen magis di tangan mereka. Itu adalah sabit hitam pekat. Permukaan sabit itu bersinar dengan cahaya hitam samar, memancarkan semburan aura mendung hingga dingin. Sabit tahanan, dilemparkan oleh Kaisar Iblis Kuno sendiri, itu adalah senjata ajaib ikonik dari 4 tahanan. Setelah sabit penjaga penjara dicabut, itu berarti 4 penjaga penjara yang hebat itu akan menjadi nyata. Set, set, kedua duta penjara itu melintas ke sisi Nan Yuan. Nan Yuan menengadah ke langit dan meraung, punggungnya tiba-tiba merentangkan 2 lengan imajiner yang sangat panjang. Kedua lengan itu dipadatkan oleh energi magis cahaya ungu, dan mereka menembak kedua penjaga penjara yang berdekatan satu sama lain. Engah, mayat kedua narapidana tersebut ditembakkan ke udara, berubah menjadi asap hitam dan tersebar. Saat ini, wajah Nan Yuan ditutupi dengan garis-garis rumit, pupil matanya berkontraksi dan menjadi ramping seperti ular berbisa. Nafasnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Melihat pemandangan ini, mata para anggota silsilah utama yang mundur ke kedua sisi altar terkejut. Xian Li Hua, lengan yang terentang di belakang Nan Yuan sebenarnya adalah hasil dari kekuatan abadinya. Ini adalah metode yang hanya dapat dikuasai di basis budidaya alam sumber campuran. Nan Yuan benar-benar memiliki basis budidaya alam asal campuran. Terutama Pangeran Junyang dan Putri Qiuqi yang semakin terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Nan Yuan, yang lahir di garis keturunan subgaris, sekarang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Dalam kesan mereka, kekuatan Nan Yuan jauh dari level ini. Kemajuan terlalu cepat, dia jelas tidak mendapatkan sumber daya pelatihan, jadi mengapa dia bisa membuat kemajuan pesat. Ada warna berbeda di mata Pangeran Junyang dan Putri Qiuqi. Saat berada di udara, Pangeran Xianliu sedikit mengernyit sambil melihat ke arah Nan Yuan. Penampilan Nan Yuan melebihi ekspektasinya. Hanya saja dia tidak peduli. Dia juga tidak menyukai Nan Yuan sebagai peran pendukung untuk mengambil perannya sebagai protagonis. Sekarang,
Kaisar Iblis kuno mungkin sedang menyaksikan pertempuran ini dalam diam. Saatnya dia bermain. Fang Yu, serahkan perintah Kaisar Iblis. Pangeran Xianliu memandang Fang Yu dan berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, pandangan Fang Yu juga terfokus pada tubuh Nan Yuan. Menurutnya, sebagian besar kekuatan Nan Yuan saat ini pasti berasal dari halaman suci. Itu Qing Qi, dan dalam nafas yang dikeluarkan Nan Yuan, dia merasakan keberadaan energi biru. Dicampur dalam Xianli, sangat jelas. Namun, para pembudidaya klan monster kuno ini tidak tahu banyak tentang halaman suci. Oleh karena itu, meskipun nafas Nan Yuan jelas-jelas salah, mereka tidak bereaksi banyak. Namun saat ini, Fang Yu tidak menyangka anggota keluarga kerajaan ini akan membawa dampak substantif apapun. Yang harus dia lakukan sederhana saja, kalahkan semua orang yang ingin melawannya, lalu interogasi mereka satu persatu. Fang Yu, melihat Fang Yu benar-benar mengabaikannya, nada suara Pangeran Abadi menjadi lebih dingin. Wah, detik berikutnya, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempatnya Nan Yuan, yang mengulurkan kedua lengan virtualnya ke belakang, hanya merasakan hawa dingin di belakangnya, dan angin dingin datang. Mata Nan Yuan tajam, dan dia meraung, dan lengan di belakang punggungnya berubah menjadi dua bilah tajam, seperti gunting, disilangkan dan dipotong. Ledakan, terjadi ledakan keras. Kedua bilah yang dipotong Nan Yuan terhenti. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu meraih bilah di kedua sisi dengan tangan kiri dan kanannya. Kakak, Nan Yuan mengertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk membuat kedua bilah yang mencuat dari punggungnya memotong Fang Yu Cina itu. Namun, kekuatannya sama sekali tidak bisa bersaing dengan Fang Yu. Apa? Nan Yuan tiba-tiba meraung, dan kedua bilah yang menonjol dari punggungnya terpotong dari akarnya. Saat ini, dia berbalik, menghadap Fang Yu. Dia menatap Fang Yu dengan pupil matanya, telapak tangannya meledak dengan keras. Engah, kedua telapak tangan langsung mengenai dada Fang Yu. Dengan telapak tangan ini, dia memadatkan semua kekuatan surgawi yang dapat dipadatkan. Oleh karena itu, pukulan ini meledakkan kekuatan mengerikan. Ledakan, ada suara keras di udara. Cahaya altar di bawah berkedip-kedip, lingkaran pelindung terbuka, tapi tanah masih retak. Adapun Fang Yu, tubuhnya seperti bola meriam, terbang mundur dalam sekejap. Bum bum bum, langit dan bumi berguncang, dan susunan pelindung altar iblis kuno berkedip-kedip dan berdengung, jelas kurang mendapat dukungan. Boom, Fang Yu menabrak tanah datar di luar altar besar iblis kuno, dan langsung meledakkan lubang besar, dan asap serta debu memenuhi langit. Melihat pemandangan ini, wajah banyak anggota keluarga kerajaan di altar terkejut. Termasuk Pangeran Peri di langit, dia pikir ini waktunya penampilannya. Tapi saya tidak menyangka, penampilan Nan Yuan jauh di luar imajinasi. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Fang Yu terbang seperti ini. Dalam keadaan ini, mungkinkah Fang Yu bisa bertahan? Kalaupun bertahan, itu akan sia-sia. Bum bum bum, jauh di langit, Nan Yuan memiliki wajah yang mengerikan, dan kekuatan abadi di tubuhnya masih melonjak, bahkan memicu serangkaian kilatan petir di sekujur tubuhnya. Auranya sangat ganas, dan lengannya yang patah di bagian belakang terbuka lagi pada saat ini, dan lusinan paku muncul seperti cakar laba-laba. Saat ini, Nan Yuan telah menjadi satu-satunya fokus penonton. Dia melihat posisi Fang Yu, pupil matanya seperti ular berbisa penuh dengan niat membunuh. Aku akan membunuhmu dulu, di masa depan. Saat aku menerobos alam transformasi ilahi, dan melampaui alam transformasi ilahi, aku akan membunuh orang di belakangmu juga. Nan Yuan meraung dengan gigi terkatup. Saudara Junyang, Nan Yuan, kapan dia menjadi begitu kuat? Di sisi altar, Putri Qiuqi tiba-tiba menoleh untuk melihat Pangeran Junyang yang berdiri di samping, dan bertanya. Pangeran Junyang kembali sadar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Saya ingat ketika saya melihatnya terakhir kali, dia bahkan tidak masuk daftar besar di dunia iblis. Kalau begitu kemajuan Nan Yuan begitu cepat, dari mana dia mendapatkan sumber daya budidayanya? Putri Qiuqi sedikit mengernyit, bergumam pada dirinya sendiri. Pangeran Junyang memandang Putri Qiuqi dan berkata, saya baru saja menerima informasi. Alasan mengapa utusan khusus Fang ini ingin menyelidiki Nan Yuan sepertinya karena Nan Yuan dicurigai bergantung pada kekuatan eksternal. Mengandalkan eksternal kekuatan, mata indah Putri Qiuqi berkedip-kedip, dan dia menatap Nan Yuan,
yang seperti pelangi di udara, dan berkata, benarkah begitu? Ledakan, tepat ketika fokus penonton tertuju pada Nan Yuan, tiba-tiba terjadi ledakan di altar. Banyak mata beralih ke arah lain. Saya melihat cahaya keemasan membumbung ke langit, seperti pedang panjang raksasa, ditebas di udara. Lebih dari 200 anggota garis keturunan Sublin semuanya berada dalam jangkauan serangan pedang ini. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, mereka menggunakan keterampilan fisik mereka satu demi satu, menghindari pedang. Bang Long, pedang ini menebas di udara dan menebas langsung ke tanah altar. Berdengung, getaran altar bahkan lebih kuat, dan lingkaran pelindungnya berada di ambang kehancuran. Nafas suci menyebar ke segala arah. Aura yang sangat agung ini membuat banyak anggota keluarga kerajaan merasa takjub. Mereka semua memandang ke arah sumber nafas. Di posisi itu, ada bayangan anggun. Itu adalah Han Miaoyi. Sebelumnya, perhatian semua anggota keluarga kerajaan yang hadir tertuju pada Fang Yu, dan paling banyak mereka memperhatikan 4 penjaga penjara. Adapun Han Miaoyi, yang selama ini mengikuti Fang Yu, mereka hanya menganggap mereka sebagai pengikut biasa dan tidak mengambil hati. Namun saat ini, aura yang dikeluarkan dari tubuh Han Miaoyi juga sangat kuat dan sangat spesial. Aura keagungan tertinggi itu, membaca membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi kaisar iblis kuno di hari biasa. Siapa ini? Kenapa dia bisa bernafas seperti itu? Han Miaoyi berada tinggi di langit, dan seluruh tubuhnya dibanjiri cahaya kemasan. Pupil matanya terbakar seperti api, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Ini adalah Han Miaoyi yang ilahi. Dibandingkan dengan sifat magis, perbedaan terbesar terletak pada kekuatan yang digunakan. Apa yang dimiliki sifat ilahi Han Miaoyi adalah kekuatan ras dewa, dan apa yang dimiliki sifat iblis Han Miaoyi secara alami adalah kekuatan ras iblis. Keduanya mempunyai kekuatan masing-masing. Namun saat ini, Han Miaoyi memiliki momentum untuk dihancurkan. Aura tunggalnya telah menekan lebih dari 200 anggota sub garis keturunan di sekitarnya. Sekarang giliranmu. Pada saat ini, suara serak datang dari samping. Han Miaoyi perlahan menoleh dan melihat posisi Nan Yuan, tanpa sedikit pun ekspresi di wajah cantiknya. Mata Nan Yuan yang seperti ular beludak menatap langsung ke arah Han Miaoyi. Tampilan ini cukup menembus jiwa. Namun, Han Miaoyi tidak berfluktuasi sama sekali. Lawanku bukan kamu, Han Miaoyi berkata, dengan nada acuh tak acuh saja. Dia sepertinya tidak menganggap Nan Yuan sebagai lawan yang buruk. Konfrontasi sengit dan kejam Nan Yuan dengan ketidakpedulian dan ketenangannya, dari aura, sebenarnya ditekan. Nafas suci, kan, biksu protos yang legendaris. Di tepi altar, Putri Kyuki membuka matanya lebar-lebar dan bergumam. Protos, memang mungkin, tapi cabangnya banyak. Bisa dikatakan darah protos sebenarnya sangat encer. Kata Pangeran Junyang di sebelahnya. Tidak, yang saya maksud adalah protos ras murni, langsung. Putri Kyuki menatap Han Miaoyi di udara, dan berkata, tapi itu mungkin tidak perlu. Bagaimanapun, bahkan cabang protos pun sangat langka. Saya belum pernah menemukannya, lewat. Kakak, petik 2. Fang Yu berdiri dari dasar lubang raksasa dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Alam asal campuran, dibandingkan dengan alam posisi surgawi, ini memang jauh lebih kuat. Pukulan Nan Yuan barusan membuat Fang Yu merasakan sakit yang lama. Hanya saja Fang Yu pada dasarnya bisa menentukan sejauh mana kekuatan Nan Yuan melalui telapak tangan tadi. Ternyata kekuatan alam sumber campuran seperti ini, sekarang aku punya dasar di hatiku. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, berkata dalam hatinya. Dia sengaja menerima pukulan itu sekarang. Ini adalah caranya yang konsisten untuk menguji kekuatan lawan yang kekuatannya tidak diketahui. Lagi pula, dia belum pernah bertarung melawan orang kuat di alam sumber campuran sebelumnya. Tapi sekarang, ujiannya sudah selesai. Memang benar, alam sumber campuran lebih kuat daripada alam surga. Tapi itu saja, sejauh menyangkut Fang Yu, masih belum ada ancaman. Ledakan, mata Fang Yu menjadi dingin, kakinya tiba-tiba menendang, dan tubuhnya terangkat ke langit seperti roket. Nan Yuan, yang masih menghadap Han Miaoyi, tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Desir, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan samar, dan terbang kembali ke udara. Saat ini, dia tersenyum, wajahnya normal, dan tidak ada bekas darah di tubuhnya. Bahkan pakaiannya masih utuh.
Melihat pemandangan ini, tidak hanya Nan Yuan, tetapi anggota keluarga kerajaan lain yang hadir, termasuk Tai Si Yuan di platform tinggi, mengubah wajah mereka. Mereka semua melihat betapa menakutkannya serangan telapak tangan ganda Nan Yuan sebelumnya. Dalam pandangan mereka, Fang Yu, yang menerima pukulan langsung, akan setengah cacat bahkan jika dia tidak mati. Tapi sekarang, Fang Yu muncul di depan mereka dengan utuh. Bahkan ada senyuman di wajahnya. Banyak anggota keluarga kerajaan menyebarkan kesadaran ilahi mereka dan melihat ke arah lokasi di mana Fang Yu jatuh ke tanah. Di tempat itu, sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 20 mil telah terbentuk. Kekuatan, daging dan darah yang begitu besar, bagaimana bisa tanpa cedera? Saudara Junyang, apa pendapatmu tentang kekuatan Fang Yu? Pada saat ini, Putri Qiuqi, yang sedang menyaksikan pertempuran di tepi altar, bertanya lagi. Saat dia pertama kali muncul, saya menemukan nafasnya, hanya periode pemurnian Qi. Kata Pangeran Junyang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya juga merasakannya, tapi saya pikir itu adalah hasil penyamaran yang disengaja. Putri Qiuqi berkata, Fang Yu ini dapat ditunjuk sebagai utusan khusus oleh ayahnya, dan kekuatannya tidak mungkin, tidak peduli dari mana asal-usul ayahnya. Tujuan, saya pikir kekuatannya seharusnya berada di alam asal campuran, mungkin mendekati puncak. Pangeran Junyang berpikir sejenak dan berkata, puncak dari alam asal campuran. Saudara Fang Yu memiliki penilaian yang tinggi. Putri Qiuqi tersenyum manis dan berkata, saya ingin mendengar pendapat Anda juga, Qiuqi. Kata Pangeran Junyang, aku pikir kekuatannya mungkin melampaui puncak alam asal campuran. Kata Putri Qiuqi. Mendengar ini, wajah Pangeran Junyang sedikit berubah, dan dia berkata, transformasi ilahi. Yah, rasanya dia belum menunjukkan tingkat kekuatan ini. Putri Qiuqi tersenyum, evaluasimu terlalu tinggi, transformasi ilahi. Menurutku itu tidak terlalu kuat. Pangeran Junyang menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita lihat siapa di antara kita yang menebak lebih akurat. Putri Qiuqi mengedipkan mata sambil bercanda dan berkata, Fang Yu, kamu belum mati, bagus. Jika kamu mati dengan mudah, aku akan kecewa. Setelah terkejut, Nan Yuan kembali ke kebrutalan aslinya. Nada suaranya masih penuh dengan niat membunuh. Ya, bagus sekali. Fang Yu tersenyum lebih cerah. Melihat wajahnya yang tersenyum, permusuhan Nan Yuan diledakkan lagi. 7 teknik pembunuhan suksian. Nan Yuan mengangkat telapak tangannya. Bas, segel rumit terkondensasi di telapak tangannya. Fain terangkat, meledak menjadi cahaya biru. Pada saat ini, nafas halaman suci telah dilepaskan sepenuhnya. Mata Fang Yu berbinar, dia tidak akan terus menguji kekuatan Nan Yuan. Menghadapi tempat suci, Anda harus kejam, wah. Sebelum Nan Yuan mengucapkan mantranya, sosok Fang Yu berubah menjadi kilat dan bergegas menuju Nan Yuan. Nan Yuan langsung mengangkat telapak tangannya dan membidik Fang Yu di depannya. Stempel Prancisnya berkilau. Nafas kehancuran meledak di udara. Ledakan, suara yang keras dan memekakkan telinga membuat sensasi di mana-mana. Namun, Nan Yuan tidak memukul Zhong Fang Yu dengan pukulan mematikan ini. Karena Fang Yu, yang seharusnya muncul di hadapannya, tiba-tiba menghilang seperti gambar virtual. Hati Nan Yuan bergetar dan menoleh ke samping. Benar saja, saat ini, dia merasakan angin kencang datang. Pikiran Nan Yuan tergerak. Cakar raksasa di belakangnya dipelintir secara langsung untuk membentuk perisai, menghalangi sisinya. Ledakan, lutut Fang Yu tiba-tiba menghantam perisai yang dibentuk oleh kekuatan abadi ini, menyebabkan suara teredam. Retakan, sejumlah besar retakan muncul di permukaan perisai, dan kekuatan peri di dalamnya meluap. Nan Yuan mendengus, dan kekuatan yang kuat memaksanya terbang mundur. Dampak lutut Fang Yu setara dengan membiarkan Nan Yuan mematahkan pertahanan. Mudah, Fang Yu mengikuti Nan Yuan, mengepalkan tangan kanannya, dan memukul dada Nan Yuan. Ah! Nan Yuan meraung dan mengepalkan tinjunya dengan enggan. Pengadilan kematian. Mulut Fang Yu meringkuk, memperlihatkan senyuman dingin. Nan Yuan, yang bahkan tidak bisa menghentikan lututnya, masih ingin memukulnya secara langsung. Ini murni bunuh diri. Namun, dari gerakan ini juga terlihat bahwa Nan Yuan telah kehilangan akal sehatnya. Cermin lengkungnya terbalik. Pada saat tinju Fang Yu dan Nan Yuan hendak bertabrakan, sebuah cermin tipis tiba-tiba muncul di antara tinju kedua belah pihak. Cermin ini bukanlah permukaan datar,
melainkan permukaan melengkung. Fang Yu bahkan bisa melihat bayangan cermin dari tinjunya yang bengkok melalui cermin. Ledakan. Detik berikutnya, tinju Fang Yu membentur cermin melengkung. Tinju Nan Yuan juga sama. Namun, kali ini, selain suara letupan, tidak ada fluktuasi lain yang dipicu. Fang Yu merasa pukulan ini seperti memukul kapas, dan itu sangat canggung. Cermin melengkung itu seperti lubang hitam, menyerap seluruh kekuatan pukulannya. Di sisi lain, Nan Yuan juga membuka lebar matanya. Jelas sekali, cermin melengkung yang muncul tiba-tiba juga merupakan kecelakaan baginya. Fang Yu menoleh dan melihat ke platform tinggi di kejauhan. Tentu saja, dia merasakan fluktuasi napasnya. Cermin melengkung ini dikorbankan oleh permaisuri Xiao Yue. Fang Yu menyipitkan matanya, baru saja hendak berbicara. Ledakan. Detik berikutnya, dua bayangan kepalan tangan tiba-tiba muncul di cermin melengkung di depannya. Salah satunya sama dengan tinju Fang Yu, dan yang lainnya adalah pukulan yang dibuat oleh Nan Yuan. Kedua bayangan ini terbang keluar dari cermin melengkung dan menghantam Fang Yu. Jaraknya terlalu dekat, Fang Yu tidak punya ruang atau waktu untuk menghindar. Jadi, dia mengangkat tangannya dan berdiri di depannya. Ledakan. Dengan dua suara teredam, Fang Yu terbang keluar. Pukulan miliknya di antara dua pukulan ini, kekuatannya sangat menakutkan. Fang Yu setara dengan pukulan yang dibantingnya. Setelah terbang terbalik ratusan meter, dia menstabilkan sosoknya di udara. Melihat permaisuri Xiao Yue lagi, dia menyipitkan mata sedikit, matanya dingin. Fang Yu, tempat ini bukan tempat liarmu. Keagungan keluarga kerajaan monster kuno tidak bisa mentolerirmu untuk menghujat. Suara sedingin es permaisuri Xiao Yue menyapu seperti hawa dingin di gua es abadi. Jangan bicara omong kosong tentang spanduk itu, Ratu Xiao Yue, itu membuatmu tampak mewakili keadilan. Fang Yu mengangkat alisnya, sebenarnya, saya mewakili keadilan. Nan Yuan yang Anda pertahankan sekarang termasuk diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah berlindung di tempat suci? Begitu ucapan ini keluar, ekspresi Tai Si Yuan di platform tinggi berubah. Di depan seluruh anggota keluarga kerajaan, dikatakan bahwa Ratu telah berlindung pada kekuatan eksternal. Situasinya tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Bahkan tidak ada kesempatan untuk tenang, itu hanya akan meningkat, sampai salah satu pihak jatuh. Tuan Yuan terkejut. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam insiden besar seperti itu, tapi dia sudah keluar dari peron dan terpanggang di atas api. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain dengan tegas mendukung Ratu dan menyingkirkan Fang Yu ini. Jika Ratu kalah, dia pasti terlibat juga. Fang Yu, beraninya kamu memfitnah Ratu. Tai Si Yuan berteriak dingin. Tai Si Yuan, kamu juga sama. Menurutku, entah kamu juga berlindung di tempat suci, atau kamu terlalu bodoh. Menyelamatkan. Selain dua poin tersebut, tidak ada kemungkinan lain. Fang Yu memandang Tai Si Yuan dan mencibir, tetapi jika kamu bisa menjadi Tai Si, menurutku kamu tidak sebodoh itu, jadi aku lebih cenderung pada kemungkinan pertama. Jiwa bergetar, dan anggota tubuhnya terasa dingin. Fang Yu melirik Nan Yuan di depannya, lalu menatap permaisuri Xiao Yue dan Tai Si Yuan. Selanjutnya, sebaiknya kalian pergi bersama. Fang Yu berkata dengan cahaya keemasan berkedip di pupilnya, aku harap ketika kamu dibawa ke penjara iblis kuno olehku, kamu tidak akan menangis, apalagi takut kencing di celana. Petik 2. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, bayangan pedang berkedip, dan terdengar suara nyanyian pedang. Nafas haus darah, pelepasan yang hebat iklan. Pedang giok putih muncul di tangan Fang Yu. Garis-garis berwarna darah pada bilahnya menyebar, mengeluarkan semburan haus darah. Setelah tiba di alam iblis, Fang Yu sebenarnya belum berbuat banyak. Apalagi jika pedang ilahi giok putih digunakan, itu sangat jarang terjadi. Sebagian besar dari ini disebabkan oleh penerimaan status utusan khusus Kaisar Iblis Kuno. 166. Dengan tingkat identitas ini, Fang Yu harus memberikan sedikit wajah kepada Kaisar Monster Kuno ini, dan mencoba yang terbaik untuk bertindak sesuai dengan aturan klan Monster Kuno. Namun fakta membuktikan bahwa hal-hal yang menggerakkan mulut Anda tidak akan berhasil, Anda tetap harus mengandalkannya pada akhirnya. Hanya dengan tangan, masalah dapat diselesaikan secara mendasar. Selama waktu ini, Fang Yu tercekik. 78 Chinese Network. Sekarang, akhirnya menemukan kesempatan untuk memotret. Selain itu,
Anda dapat menghadapi semua lawan di keluarga kerajaan iblis kuno ini sekaligus. Nan Yuan, Taisi Yuan, Pangeran Xianliu, Ratu Xiaoyue. Jika Anda menyingkirkan semua orang ini, Anda akan segera dapat terlibat dalam tempat perlindungan di belakang Anda. Kesempatan seperti itu sungguh langka. Berdengung, White Jade Excalibur tampaknya juga sangat bersemangat, suara nyanyian pedang menjadi lebih intens, dan niat pedang yang haus darah melonjak hingga ekstrim. Pada saat ini, Fang Yu terjerat oleh energi berdarah, dan auranya meroket. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini seperti orang yang berbeda. Nan Yuan tepat di depannya merasakan perubahan napas Fang Yu, matanya penuh inspirasi. Namun tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, sebaliknya, dia malah semakin bersemangat. Ada cahaya yang sangat terang di matanya seperti ular. Fang Yu, untuk menghadapimu, aku hanya membutuhkan aku. Ratu tidak perlu mengambil tindakan. Aku tidak akan pernah kehilangan manusia hewan darimu. Nan Yuan berkata dengan suara serak penuh niat membunuh. Setelah berbicara, Nan Yuan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah platform tinggi. Ibu, izinkan aku mengeksekusi Fang Yu sendirian. Mendengar ini, wajah seluruh anggota keluarga kerajaan yang hadir berubah. Ibu, percayalah, aku memiliki kekuatan seperti ini sekarang. Aku jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Nan Yuan berkata lagi, nadanya penuh tekad. Di platform tinggi, wajah permaisuri Xiaoyue masih tersembunyi di balik cahaya peri yang terang, dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Dihadapkan pada kata-kata Nan Yuan, dia tidak setuju, tapi tidak menolak. Ibu, beri aku kesempatan untuk membuktikan silsilah sublin. Ini kesempatan terbaik, aku sendiri yang akan membunuh hewan manusia ini. Nan Yuan berteriak dengan penuh semangat. Bagi Nan Yuan, saat ini memang merupakan kesempatan bagus untuk memamerkan kekuatannya. Semua anggota keluarga kerajaan hadir. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak lebih lemah dari anggota garis keturunan utama. Sekarang dia juga memiliki basis budidaya alam asal campuran, dan memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi Kaisar Iblis. Dan memenggal kepala Fang Yu di depan umum sama dengan berhadapan langsung dengan Kaisar Iblis kuno yang paling dia benci. Singkirkan salah satu iblisnya, dan latihan akan lebih lancar di masa depan. Permaisuri Xiaoyue secara alami memahami apa yang dimaksud Nan Yuan. Namun, pada saat ini, dia tidak berpikir dia bisa begitu sombong. Ibu, percayalah padaku sekali. Saat ini, suara Nan Yuan terdengar lagi. Kali ini, itu adalah permintaan melalui kesadaran ilahi. Beri aku kesempatan untuk membuktikan diriku. Aku membutuhkan kesempatan ini untuk membunuh Fang Yu. Ini adalah awal dari kebangkitan garis keturunan sublin kita. Kata Nan Yuan. Mendengar kata-kata ini, hati permaisuri Xiaoyue terkejut. Bagus. Setelah itu, dia akhirnya menyetujui permintaan Nan Yuan. Saat ini, penonton terdiam. Taisi Yuan, yang berada di depan permaisuri Xiaoyue, tidak terlihat baik. Sedangkan di udara, Pangeran Abadi yang awalnya dipersiapkan untuk menjadi protagonis, terlihat sangat suram saat ini. Karena Nan Yuan telah memanfaatkan tembakannya, dia tidak perlu mengambil gambar lagi untuk saat ini. Jika tidak, kemungkinan besar akan menjadi daun hijau yang memicu layang-layang selatan. Sekarang, itu tergantung pada apakah Nan Yuan, yang kekuatannya meningkat pesat, memiliki kemampuan untuk menghadapi utusan khusus yang ditunjuk oleh Kaisar Iblis kuno ini. Dia juga tertarik, dan dengan cermat mengamati kekuatan bulunya. Di tepi altar, banyak anggota barisan utama, dipimpin oleh Pangeran Junyang dan Putri Qiuqi, juga diam-diam mengawasi medan perang saat ini. Mereka memutuskan untuk tidak menembak dari awal. Dan pertarungan saat ini hanyalah pertarungan antara garis keturunan subgaris dan Fang Yu. Mereka sama sekali tidak terlibat, hanya menonton pertunjukan yang bagus. Sedangkan di pihak Han Miaoyi, pertempuran juga terhenti. Para anggota kelompok garis keturunan subgaris keturunan itu seolah-olah mereka telah menerima perintah tertentu bersama-sama, dan tiba-tiba mundur dan berhenti mengambil tindakan. Han Miaoyi sedikit mengernyit, tidak mengejar, menoleh untuk melihat lokasi Fang Yu. Oh, apakah kamu benar-benar akan membuatkan panggung untuk kami sebelumnya? Fang Yu memperhatikan situasi sekitarnya dan mengangkat alisnya. Bersiaplah untuk mati, kata Nan Yuan Han. Desir-desir, di antara kata-kata itu Nan Yuan mengangkat telapak tangan kanannya. Kekuatan peri hijau ungu terkondensasi di telapak tangannya, perlahan membentuk tombak. Ledakan, di saat yang sama,
lusinan bilah tajam tiba-tiba tumbuh di belakang Nan Yuan. Semua diubah oleh Xianli. Pahami sepenuhnya aura dasar budidaya alam asal campuran abadi surgawi dan lepaskan secara menyeluruh. Pemaksaan yang mengerikan melanda Fang Yu. Memanggil. Saat ini, Fang Yu pergi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan meninggal dalam sekejap. Nan Yuan telah mengunci Fang Yu dengan akal sehatnya, memegang tombak yang diubah oleh kekuatan abadi di kedua tangannya, dan menusuknya ke depan. Dan lusinan bilah tajam di punggungnya berkumpul dan menusuk ke depan secara tiba-tiba. Detik berikutnya, Fang Yu benar-benar muncul di depan Nan Yuan. Menghadapi serangan frontal Nan Yuan, Fang Yu mengangkat pedang Dewa Giok putih di tangannya, menekan telapak tangan kirinya di tengah bilahnya. Bas! Dalam sekejap, di depan bilah pedang, segel berstruktur presisi terkondensasi, yang berdiri di depannya seperti perisai. Gengjian yang sempurna, ledakan, tombak yang tertusuk, dan lusinan duri tajam yang dibentuk oleh bilah tajam, semuanya mengenai Jian Gang, meledak dengan keras. Dunia berguncang, tapi Jian Gang tetap hampir utuh, hanya retakan kecil yang muncul di tempat dia ditusuk. Apa? Seperti binatang buas, Nan Yuan mencabut tombaknya dan ingin melakukan serangan kedua. Tetapi saat dia mengambil kembali tombaknya, Fang Yu berhasil. Di antara celah ini, dia beralih dari bertahan ke menyerang, dan pedang giok putih di tangannya tiba-tiba menembus perut Nan Yuan. Mata Nan Yuan sangat menakjubkan, dia tiba-tiba mengumpulkan energi sihir di dadanya. Segel berkilau muncul di dadanya, sangat cepat. Detik berikutnya, pedang giok putih Fang Yu telah menembus segelnya. Ledakan, terjadi ledakan lagi. Ujung tajam pedang giok putih berdampak langsung pada segel cahaya Qian ini. Pada saat ini, perlawanan yang nyata dapat dirasakan. Resistensi yang cukup kuat. Fang Yu tahu bahwa segel berkilau ini mungkin berasal dari kekuatan halaman suci. Bas! Mata Fang Yu berbinar, tangan kanannya mencengkeram sarungnya erat-erat, dan hatinya tergerak untuk memberkati kekuatan naga dan burung phoenix. Ledakan! Bilahnya meledak dengan cahaya keemasan cemerlang. Pada saat ini, dampak dari White Jade Excalibur sekali lagi meningkat beberapa langkah. Ledakan! Segel cahaya Qian dirusak oleh pedang giok putih. Pupil Nantou tiba-tiba membesar. Dia ingin langsung meraih pedang giok putih yang ditusuk dengan kedua tangannya. Namun, sudah terlambat. Dorongan dari pedang giok putih sangat dahsyat, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Bas! Pada saat paling berbahaya ini, liontin giok yang tergantung di dada Nan Yuan bersinar. Perisai seperti cangkang kura-kura menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Ini adalah senjata penyelamat nyawa yang diberikan permaisuri Xiao Yue padanya. Wan Jia melindungi giok. Eksistensi yang menyerupai cangkang kura-kura dilepaskan pada saat ini, itu sebenarnya adalah armor dari 10.000 fusi 10.000 makhluk dengan armor luar yang kuat. Intensitasnya bisa dikatakan sangat berlawanan dengan langit. Engah, saat pedang giok putih menembus perut Nan Yuan, hanya suara teredam yang terdengar. Pedang giok putih tidak menembus 10.000 baju besi ini. Intensitas pukulan ini sangat tinggi. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia benar-benar tidak menyangka Nan Yuan masih memiliki tangan ini. Bising, ujung White Jade Excalibur diayunkan ke bawah, dan armor di permukaan tubuh Nan Yu mengeluarkan percikan api. Ledakan, Nan Yuan memanfaatkan kesempatan ini dan membanting dada Fang Yu dengan telapak tangan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan satu sisi tubuhnya langsung menghindari pemboman telapak tangan ini. Bang Long. Kekuatan telapak tangan ini meledak ke udara di belakang, menyebabkan ledakan. Di depan, Fang Yu menyayat dada Nan Yuan dengan pedang lain. Engah, bilahnya masih tidak bisa menembus armor di permukaan tubuh Nan Yu, menyebabkan ledakan. Oh, kali ini, Fang Yu sangat terkejut. Baju besi di permukaan tubuh Nan Yuan mengingatkannya pada baju besi Tai Sui yang dia berhasil sejak awal. Penggabungan ke dalam tubuh fisik, sampai batas tertentu, hingga tubuh fisik tidak terkalahkan dan King Kong tidaklah buruk. Faktanya juga benar, Fang Yu memang menyebabkan kerusakan besar pada Tai Sui Jia saat itu. Namun yang tak terkalahkan adalah Tai Sui Jia, dan satu-satunya yang lumayan adalah Tai Sui Jia. Metode ofensif yang digunakan oleh Fang Yu pada saat itu, juga dapat digunakan saat ini. Hahaha, Fang Yu, pelindung tubuhku bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Kamu tidak akan pernah menyakitiku. Nan Yuan tertawa arogan dan mengeluarkan darahnya. Dia langsung merobek pakaiannya yang sudah compang-camping,
memperlihatkan armornya dengan cahaya redup. Armor itu ada di sekujur tubuhnya, termasuk garis-garis yang terlihat jelas di wajahnya. Saat ini, Nan Yuan tampak menakutkan, sangat berbeda dari sebelumnya. Dan di tepi altar di bawah Pangeran Junyang tampak terkejut, dan berkata, ternyata itu adalah yang terbaik dari 10.000. Ratu sebenarnya menghadiahkan harta ini kepada Putri Nan Yuan. Seperti yang diharapkan dari keturunannya sendiri. Putri Qiuqi berkata dari samping. Ayah Kaisar memberikan 10.000 baju besi kepada Ratu, dan Ratu memberikannya kepada Nan Yuan. Sepertinya dia memiliki harapan yang tinggi untuk Nan Yuan. Memang, kekuatan Nan Yuan saat ini tidak bisa diremehkan. Ke Nan Yuan, dengan cara apa, apakah kamu mendapatkan kemajuan sebesar itu? Pangeran Junyang menyipitkan mata dan berkata. Mata Putri Qiuqi berkedip dan tidak berbicara. Armor 10.000 armor, yang ditempa oleh Raja Iblis kuno sendiri, dikatakan selesai sesuai dengan struktur armor yang ada dalam legenda, kekuatannya melawan langit. Pada pertemuan kerajaan tertentu, Kaisar Iblis kuno memberikan 10.000 armor-armor kepada Permaisuri Xiao Yue di depan umum. Tanpa diduga, Ratu Xiao Yue kemudian memberikan alat pelindung yang kuat ini, langsung ke Nan Yuan. Melihat Nan Yuan yang sombong dan sombong, Fang Yu tersenyum tipis dan mengambil kembali pedang ilahi giok putih. Dalam hal kemampuan menghancurkan armor, pedang giok putih tidak sebaik tombak suci langit. Di hadapan Tai Sui Jia, Fang Yu menggunakan Celestial Halberd untuk menghancurkan armornya. Bas, lampu perak berkedip-kedip. Celestial Halberd muncul di telapak tangan kiri Fang Yu. Segera setelah Anda meremasnya dengan erat, tombak suci di langit melepaskan aura yang sangat ganas. Aku ingin menelanmu hidup-hidup. Nan Yuan meraung, menghadap posisi Fang Yu, dengan kedua telapak tangan terbuka. Ledakan, dua roda api muncul di depan dan belakang tubuh Fang Yu, melepaskan tekanan kuat, mengapit maju mundur. Memanggil, sosok Fang Yu muncul lagi. Dia memegang tombak suci di langit dan bergegas menuju Nan Yuan. Menghadapi tubuh dekat Fang Yu, Nan Yuan tidak panik. Karena, saat ini, dia telah bergabung dengan 10.000 armor. Dengan armor 10.000 armor, dia tidak perlu peduli dengan pertahanan sama sekali. Kamu mencari kematian, aku akan menemuimu. Nan Yuan memandang Fang Yu yang bergegas maju dan mencibir. Saat ini, Fang Yu juga tersenyum. Dan senyumnya semakin cerah. Saat itu, ada seorang pria yang percaya diri sepertimu, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan jika dia mengenakan baju besi, tapi coba tebak apa yang akan terjadi padanya. Kata Fang Yu. Di sela-sela kata-katanya, dia meremas tombak langit. Ledakan, kepala tombak suci yang tajam di langit telah mengembunkan topan seperti bor. Setelah itu, dia tiba-tiba menusuk dada Nan Yuan. Nan Yuan tidak defensif atau mengelak. Dia memanfaatkan kesempatan Fang Yu untuk menyerang, dan langsung menamparkan kepala Fang Yu dengan telapak tangannya. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya biru. Kedua kelompok kekuatan abadi yang mengandung kekuatan halaman suci ini adalah pukulan terkuat yang bisa dia tunjukkan saat ini. Matilah aku. Mata Nan Yuan membelalak, niat membunuh sangat menakutkan, dan wajahnya menakutkan. Dan Fang Yu tidak berpikir untuk menghindar saat ini. Tombak sucinya di langit telah menembus dada Nan Yuan. Di babak ini, kedua belah pihak memilih serangan pamungkas. Tampaknya ini adalah pilihan yang putus asa. Retakan. Celestial Halberd memimpin dalam menusuk dada Nan Yu. Kepala tombak yang ganas langsung menembus lubang pada pola rumit seperti cangkang kura-kura. Begitu pelanggaran muncul, ia segera berhenti. Pelanggaran telah dibuka, tapi saat ini, telapak tangan Nan Yuan sudah berada di kepala Fang Yu. Ledakan, dua kelompok kekuatan sihir yang menakutkan meledak di kepala Fang Yu. Ledakan, pada saat ini, cahayanya meledak dan kekuatannya luar biasa. Bum-bum. Altar besar iblis kuno di bawah tidak dapat lagi menahan benturan dan runtuh. Anggota keluarga kerajaan yang menyaksikan pertempuran itu mundur satu demi satu agar tidak terpengaruh. Gemuruh. 166. Selalu ada suara bising di udara. Ah! Di tengah ledakan, terdengar juga suara gemuruh Nan Yuan. Kakak, 78 jaringan Tiongkok. Di tengah ledakan kekuatan, Fang Yu masih memegang Celestial Halberd di tangannya dan menusuk ke depan. Tidak ada luka yang terlihat jelas di bagian atas dan bawah tubuhnya. Terutama kepalanya tetap utuh. Sebaliknya, itu adalah Nan Yuan, dadanya tertusuk oleh kepala tombak dari tombak suci di langit.
Yang disebut 10.000 armor di tubuhnya telah mengalami kerusakan besar. Celestial Halberd langsung menembus dada Nan Yuan. Dan Fang Yu tidak mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi terus menusuk ke depan dengan keras. Kakak, ledakan. Kepala tombak dari tombak suci langit keluar dari punggung Nan Yuan. Ah! Nan Yuan berteriak ke langit, dan banyak darah muncrat dari mulutnya. Kekuatan abadi di tubuhnya sangat tidak teratur. Dan banyak yang hilang. Nan Yuan dipatahkan oleh tombak. Di saat yang sama, tombak ini juga mengalahkannya sepenuhnya. Menghancurkan harga dirinya, kepercayaan dirinya yang arogan, dan kebencian yang bergejolak. Desir-desir, embusan angin bertiup, cahaya di langit berangsur-angsur menghilang. Semua penonton di sekitarnya melihat ke arah tengah medan perang. Lalu, wajah mereka berubah. Di depan mereka, Nan Yuan-lah yang ditusuk di dada oleh Fang Yu dengan tombak suci langit. Nan Yuan melayang di udara, anggota tubuhnya terkulai, dan dia sedikit bergerak, tampaknya kehilangan perlawanannya. Armor tubuhnya terkoyak dari dadanya. Aku belum menyelesaikan apa yang baru saja kukatakan. Orang itu berakhir seperti ini. Aku menghancurkan pertahanan dengan Vault of Heaven Secret Halberd. Fang Yu berkata sambil tersenyum, setelah itu, aku membakar tubuhnya dari dalam armor. Tidak, itu tidak mungkin. Nan Yuan memandang Fang Yu, yang tidak terluka, hanya dengan mata yang luar biasa. Telapak tangan penuh sebelumnya langsung ditampar di kepala Fang Yu. Bagaimana mungkin Fang Yu baik-baik saja? Bas! Pada saat ini tiba-tiba ada hembusan nafas yang berfluktuasi. Fang Yu dengan tajam menangkap hal ini, dan tombak suci langit di tangannya tiba-tiba berbalik. Retak, sejumlah besar darah muncrat. Ah! Nan Yuan menjerit. Fang Yu menoleh dan melihat ke platform tinggi di kejauhan, tempat Ratu Xiao Yue berada. Ratu, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang selama aku memikirkannya, dia pasti akan mati. Fang Yu berkata dengan dingin. Kakak, pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul di armor tubuh Nan Yuan. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, ledakan. Kemudian, ia runtuh sepenuhnya dan menghilang di udara. Nafas Nan Yuan semakin lemah, dan basis budidayanya menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan keadaannya saat ini semakin memalukan, tidak lagi sombong dan angkuh sebelumnya. Melihat nasibnya, para anggota sub garis keturunan yang mundur ke kejauhan hanya merasakan dingin di hati dan anggota tubuh mereka yang dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Nan Yuan sudah menjadi yang paling menonjol di sub-silsilah mereka. Terutama setelah bekerja sama dengan tempat suci, basis budidaya Nan Yuan telah berkembang pesat, dan hampir mungkin untuk bersaing dengan 3 inti dari silsilah utama. Namun saat ini, Nan Yuan ditusuk di dada Fang Yu dan digantung di udara untuk diperlihatkan kepada publik. Bagaimana akibat seperti itu bisa membuat anggota kelompok sub garis keturunan ini merasa ketakutan. Mereka bahkan punya firasat nasib mereka akan 10 kali lebih tragis dari Nan Yuan. Saat ini, ada keheningan di sekitar. Pangeran Junyang, yang mundur jauh, menatap Fang Yu, dan matanya bersinar karena terkejut. Dan Putri Qiuqi juga menatap Fang Yu, dengan cahaya aneh bersinar di mata indahnya. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah alam, gumam Pangeran Junyang dalam hati. Putri Qiuqi memandang Pangeran Junyang dan berkata, mungkin saya dapat menebaknya, tetapi hanya melihat penampilan saat ini, saya masih tidak bisa menilai. Nan Yuan dikalahkan, lalu, Pangeran Junyang melihat ke arah Ratu Xiao Yue. Pada saat ini, altar besar iblis kuno telah berubah menjadi reruntuhan, dan asap serta debu masih beterbangan di udara. Tapi Taixi Yuan sudah mundur. Hanya permaisuri Xiao Yue yang masih berdiri di tempatnya. Di tubuhnya, lampu peri berkedip-kedip. Namun napasnya perlahan membaik. Pandangan seluruh penonton terfokus padanya saat ini. Bahkan armor 10.000 armor telah diberikan kepada Nan Yuan, dan Anda dapat membayangkan seberapa besar keterikatan permaisuri Xiao Yue pada keturunan ini. Jadi, pada saat ini, Nan Yuan digantung di udara dengan cara yang memalukan oleh Fang Yu. Apa yang akan dilakukan permaisuri Xiao Yue? 166. Nan Yuan. Di kejauhan, ada sesosok tubuh yang melihat keadaan Nan Yuan yang menyedihkan, gemetar dan terkoyak. Itu adalah Lu Chen. Dia tidak berani berpartisipasi dalam pertemuan kerajaan secara langsung,
jadi dia bersembunyi dari jarak jauh, diam-diam memperhatikan diadakannya pertemuan kerajaan. Tapi saya tidak berpikir segalanya akan berkembang sampai saat ini. Sekarang, Nan Yuan telah dikalahkan oleh Fang Yu. Adapun awan kejutan virtual, Fang Yu telah lama dibawa ke penjara iblis kuno. Di antara subgaris keturunan juga terdapat inti, yaitu Pangeran Zuolian. Namun, saat ini, Pangeran Zuolian memandang Nan Yuan di langit, telah menghancurkan keberaniannya, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Seperti anggota garis keturunan sublin lainnya, setelah melihat kekuatan Fang Yu, dia menyadari. Fang Yu ini mungkin secara khusus ditetapkan oleh Kaisar Iblis Kuno untuk menghadapi mereka. Fang Yu mungkin hanya boneka yang disempurnakan oleh Kaisar Iblis Kuno, atau tentara mati yang dilatih. Adapun yang disebut identitas manusia, itu hanyalah penyamaran. Yang paling penting adalah memaksa garis keturunan subgaris untuk melompat keluar, setelah itu, mereka akan dimusnahkan. Saat ini, Fang Yu memang memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun Pangeran Zuolian dianggap sebagai inti dalam garis keturunan subgaris, menurutnya dia jauh lebih rendah dari Nan Yuan. Sekarang Nan Yuan telah gagal total, dia tentu saja tidak punya nyali untuk melangkah maju. 78 Jaringan Tiongkok. Sekarang, di antara seluruh garis keturunan subgaris keturunan, tidak ada lagi yang mampu melawan Fang Yu. Hanya Ratu Xiao Yue yang bisa mengambil bulu bagian bawah. Ibu Suri, kamu harus menyelamatkan kami, jika tidak, kami semua akan mati. Lu Chen menatap punggung ibunya dari kejauhan, menangis dengan buah pir dan hujan, ketakutan membuatnya merasa lemah, hampir roboh ke tanah. Adapun Pangeran Xian Liu di langit, dia diam-diam mendarat di tanah saat ini dan mundur. Melihat akhir Nan Yuan, dia melepaskan ide aslinya. Fang Yu ini sangat kuat, apakah ini benar-benar ujian yang dilakukan oleh Kaisar Iblis Kuno? Dia tiba-tiba menyadari, ide awalnya mungkin salah. Mungkin Kaisar Iblis Kuno benar-benar ingin menggunakan retret ini untuk membersihkan garis keturunan dari garis sekunder. Sebagai sayap inti dari garis keturunan utama, jika dia menembak, itu akan mengganggu rencana Kaisar Iblis Kuno. Memikirkannya seperti ini, Pangeran Xian Liu diam-diam bersyukur karena dia tidak bergerak. Untungnya, saya bereaksi cukup cepat. Pangeran Xian Liu berkedip, dia menghela nafas lega, dan berkata dalam hatinya, jika aku bertindak, aku pasti akan meninggalkan kesan buruk di hati ayah. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan melihat ke samping, tempat Pangeran Junyang dan Putri Qiuqi berada, dan matanya dingin. Kali ini dia sepertinya terlalu banyak berpikir. Tapi jatuh ke kelas bawah. Jika Anda ingin menjadi Kaisar Iblis, ini harus diperbaiki. Fang Yu, ketika penonton terdiam, suara permaisuri Xiao Yue akhirnya terdengar. Suara ini bukanlah suara surgawi tertinggi. Namun, Anda dapat mendengar hawa dingin tak berujung yang terkandung di dalamnya, serta niat membunuh yang ekstrem. Saat ini, penonton merasa sangat takjub. Mereka tahu, permaisuri Xiao Yue akan segera bergerak. Orang ini telah menduduki posisi tinggi selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah mengungkapkan keberadaan basis kultivasinya. Hari ini akhirnya akan menunjukkan kekuatannya pada saat ini. Fang Yu juga memperhatikan fluktuasi nafas permaisuri Xiao Yue. Dia tahu betul bahwa di antara begitu banyak pembudidaya monster kuno yang hadir, Ratu Xiao Yue pasti yang paling kuat. Mungkin Pangeran Xian Liu, Pangeran Junyang, dan Putri Qiuqi, termasuk Tai Si Yuan, juga sangat kuat, tetapi intuisi Fang Yu memberitahunya bahwa kekuatan Ratu Xiao Yue jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Nilai 1, 78 Jaringan Cina. Sumber intuisi adalah nuansa nafas. Permaisuri Xiao Yue tidak sepenuhnya melepaskan aura dasar kultivasinya, tetapi dalam aura halus yang terpancar secara alami, seseorang dapat dengan jelas merasakan ciri-ciri khususnya. Fang Yu tidak menyelidiki hal khusus ini. Namun di dalam hatinya, kekuatan permaisuri Xiao Yue pada dasarnya ditempatkan pada level yang sama dengan Kaisar Iblis Kuno. Paling banyak 1,5 gigi lebih rendah. Oleh karena itu, jika Ratu Xiao Yue juga disusupi oleh pengadilan suci, maka, Fang Yu akan sangat dekat dengan pengadilan suci di belakangnya selama dia menjatuhkan Ratu Xiao Yue. Pengadilan suci, tidak mungkin untuk duduk diam. Nan Yuan, yang dadanya tertusuk oleh tombak suci langit, masih mengerang, dan darah terus menetes. Anggota tubuhnya gemetar,
dan basis budidayanya dengan cepat kehilangan napas. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Nan Yuan tidak mati, dia diselamatkan, tidak mungkin untuk kembali ke kondisi puncaknya. Posisi di mana tombak Fang Yu ditusuk bisa dikatakan sebagai titik kuncinya. Bahkan jika inti asli Nan Yuan dapat tersebar untuk menghindari kerusakan bagian depan, itu tidak dapat menghindari seluruh tubuh dari cedera parah dan terlempar keluar dari celah. Fang Yu, aku memberimu kesempatan. Kuharap kita bisa menjadi teman, bukan musuh. Saat ini, Permaisuri Xiao Yue berbicara. Nada suaranya seperti hawa dingin di musim dingin, agresif dan mematikan. Saya juga memberi Nan Yuan kesempatan. Dia tidak bersembunyi pada awalnya. Saya paling banyak berbicara dengannya, dan kemudian mengirimnya ke penjara iblis kuno. Fang Yu melirik Nan Yuan di depannya dan tersenyum, lihatlah betapa menyedihkannya sekarang. Ledakan, begitu suara Fang Yu turun, terjadi ledakan di posisi Ratu Xiao Yue. Semburan cahaya warna-warni tiba-tiba meledak dari posisinya, bergegas menuju Fang Yu di kejauhan. Tembak, Permaisuri Xiao Yue, benar-benar bergerak. Pada saat ini, wajah banyak anggota keluarga kerajaan yang menyaksikan pertempuran di sekitar berubah, mata mereka melebar, dan mereka menatap ke medan perang. Mereka tidak pernah mau melewatkan momen ini. Akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat kekuatan Ratu Xiao Yue. Khususnya bagi para anggota jalur utama, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Mereka sudah lama ingin tahu, Ratu Xiao Yue, sebagai pendamping Tao dari Kaisar Iblis Kuno, seberapa jauh kekuatan Kaisar Iblis Kuno. Di sisi lain, mata Keno melebar dan wajahnya menjadi pucat. Apa yang terjadi hari ini jauh di luar imajinasinya. Sekarang, bahkan Ratu Xiao Yue telah mengambil tindakan. Apa yang akan terjadi setelah itu, dia benar-benar tidak dapat memikirkannya. Wah! Han Miaoyi jatuh ke udara dan mendarat di samping Keno. Jangan khawatir, saudara Fang tidak akan dikalahkan. Pukulan semua orang sama, Han Miaoyi berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya. Mendengar ini, Jinwo menoleh dan menatap Han Miaoyi dengan bingung. Saya harap begitu, jawab Keno. Bum bum bum, lampu warna-warni menyala langsung. Menghadapi kekuatan sihir yang kuat ini, Fang Yu menyipitkan matanya, dan mengambil Nan Yuan di depannya sebagai perisai daging dan darah. Wah, pada saat ini, kekuatan dahsyat menyelimuti tubuh Nan Yuan. Menusuk. Kemudian, Nan Yuan ditarik kembali secara paksa. Sky Celestial Halberd meninggalkan tubuh Nan Yuan. Mengeluarkan banyak darah. Nan Yuan mendengus dan langsung pingsan. Namun, tubuhnya terbungkus dalam kekuatan abadi dan terbang menuju posisi Permaisuri Xiao Yue. Bum bum bum. Pada saat ini, cahaya warna-warni sudah lama tertunda. Ternyata itu membanting, hanya mencoba merebut kembali Nan Yuan, tidak masalah. Mata Fang Yu bergerak sedikit, tidak kesal. Baginya, selama dia bisa mengalahkan Ratu Xiao Yue, masalah lain tidak menjadi masalah. Nan Yuan tidak kritis. Fang Yu mengepalkan tinjunya dan membanting cahaya warna-warni di depannya. Ledakan, tanda jalan besar di kepalan tangan terlintas. Cahaya keemasan terang mekar, disertai dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan makhluk hidup. Cahaya warna-warni yang meledak langsung dihilangkan oleh pukulan Fang Yu. Pada saat dia terkena cahaya pelangi ini, Fang Yu dengan jelas merasakan banyak hembusan energi sihir. Bukan hanya satu jenis, tapi 7 jenis. Panas, dingin, keras. Perasaan ketujuh fakultas berbeda. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang pada saat ini, Fang Yu memikirkan Qi Yuanli. Tentu saja, Permaisuri Xiao Yue tidak mungkin memiliki kekuatan Qi Yuan pada saat yang bersamaan. 166. Namun bagaimanapun juga, pukulan ini cukup untuk melihat kekhasan latihan yang dilakukan oleh Permaisuri Xiao Yue. Bang panjang, suara keras terdengar di udara. Fang Yu masih di tempatnya, mundur setengah langkah. Dan Permaisuri Xiao Yue, saat ini, telah menarik Nan Yuan kembali ke depannya. Nan Yuan yang pingsan dalam keadaan koma telah pulih dari luka di dadanya, namun noda darahnya masih ada. Dia sudah mati, dan tidak ada gunanya menyelamatkannya kembali. Fang Yu berkata dengan tenang. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Ratu Xiao Yue tidak bersuara. Pada saat ini, cahaya peri di tubuhnya perlahan melemah, perlahan menampakkan wajahnya. Fang Yu pernah melihat wajahnya sebelumnya. Tetapi saat ini,
wajah permaisuri Xiao Yue berbeda dari sebelumnya. Warna kulit bagian kiri wajahnya berubah dari putih menjadi hitam. Dan warna bola matanya berubah dari putih menjadi hitam, dan pupilnya bersinar merah. Separuh wajah lainnya sama seperti sebelumnya. Tapi bagaimanapun, saat ini wajah ini terlihat menakutkan, dan memiliki kesan terpecah. Tidak hanya Fang Yu, tetapi anggota keluarga kerajaan di sekitarnya, bahkan anggota sub garis keturunan yang lebih dekat dengan permaisuri Xiao Yue, semuanya terkejut saat ini. Ratu Xiao Yue belum pernah menunjukkan wujud seperti itu di depan mereka. Ibu, Ratu, di kejauhan, mata Lu Chen terbuka lebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tingkat kedekatan antara dia dan permaisuri Xiao Yue jauh lebih tinggi dibandingkan anggota sub garis keturunan lainnya. Namun, dia belum pernah melihat ibunya sendiri, menunjukkan wujud yang begitu mengerikan. Desir-desir, permukaan bagian kiri tubuh Ratu Xiao Yue terbakar dengan lapisan arogansi hitam pekat. Apa ini? Di kejauhan, Putri Qiuqi mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, bagaimana rasanya bentuk ini? Seperti apa? Pangeran Junyang memandang Putri Qiuqi dan bertanya. Dari segi pengetahuan, dia jauh kalah dengan Putri Qiuqi yang berpengetahuan luas. Saya telah melihat catatan di sebuah buku kuno. Itu mencatat ras monster kuno dan langka, yang telah punah ratusan ribu tahun yang lalu. Putri Qiuqi menatap langsung ke arah Xiao Yue di kejauhan. Ratu bergumam, nama klan monster ini disebut klan monster malam gelap. Menurut catatan, klan monster malam gelap pernah mewakili puncak klan monster dan menguasai seluruh klan monster. Bentuk ratu saat ini sepenuhnya konsisten dengan catatan karakteristik iblis malam gelap di buku kuno itu. Ras iblis malam gelap, wajah pangeran Junyang sedikit berubah. The Dark Knight Demon Rache adalah nama seluruh kelompok etnis, dan Great Dark Knight Demon adalah pemimpin dari Dark Knight Demon Rache, yang setara dengan status ayah dari seluruh keluarga monster kuno. Putri Qiuqi berkata perlahan, omong-omong, kami sepertinya tidak tahu asal-usul ratu. Kecuali ayahnya, tidak ada yang tahu tentang seluruh keluarga kerajaan. Mungkin, maksudmu, ratu berasal dari ras iblis malam gelap. Pangeran Junyang bertanya. Tidak, menurutku, dia adalah keturunan langsung dari Dark Knight Demon. Putri Qiuqi berkata dengan tegas. Mendengar ini, mata Pangeran Junyang terkejut. Keturunan dari pemimpin ras monster kuno. Apakah ini identitas ratu yang sebenarnya? Jika ini benar, mengapa ratu tidak pernah mengidentifikasi dirinya? Tingkat identitas ini tidak perlu dirahasiakan, bukan? Fang Yu. Saat penonton terkejut, permaisuri Xiao Yue berbicara lagi. Suaranya menjadi sangat serak, seperti hasil perpaduan suara tajam dua wanita tua. Kedengarannya sangat menarik dan menakutkan. Saat ini, Fang Yu juga sedikit bingung. Dia belum melihat aura halaman suci di tubuh permaisuri Xiao Yue. Tapi wujud permaisuri Xiao Yue saat ini jelas tidak normal. Dulu kukira kamu cukup cantik, tapi sekarang tidak berfungsi lagi. Fang Yu mengerutkan kening, terutama suaramu, itu terlalu jelek. Setelah mendengar kata-kata ini, permaisuri Xiao Yue mencibir. Di bagian kiri wajahnya, sudut mulutnya melengkung, dan pupil merah di bola matanya yang gelap bersinar. Ini penampilan asliku. Apa yang kamu lihat sebelumnya adalah penampilanku setelah menyamar. Kata permaisuri Xiao Yue. Ucapannya sepertinya diucapkan kepada pihak lain Yu, dan sepertinya dikatakan kepada semua anggota keluarga kerajaan yang hadir. Orang harus menerima penampilan mereka, tidak peduli seberapa cantik atau jeleknya. Kamu sepertinya bukan manusia, tapi inilah kenyataannya. Fang Yu berkata, mengapa berpura-pura? Apa menurutmu aku ingin berpura-pura? Hanya saja di dalam keluarga kerajaan ini, ada keberadaan tertentu yang tidak suka melihat penampilan asliku, karena, itu akan mengingatkannya pada beberapa kenangan buruk. Permaisuri Xiao Yue berkata dengan dingin. Suaranya masih sangat jelek, namun isi perkataannya membuat semua petani yang hadir terkejut. Siapakah, sesuatu dalam keluarga kerajaan, di mulut Ratu Xiao Yue? Hanya karena aku tidak menyukainya, Permaisuri Xiao Yue telah mampu mempertahankan penyamarannya selama bertahun-tahun. Identitas keberadaan ini, hanya ada satu kemungkinan Raja Iblis Kuno. Yang dikatakan Permaisuri Xiao Yue adalah Kaisar Iblis Kuno. Tidak hanya anggota keluarga kerajaan di sekitarnya, Fang Yu juga memikirkan hal ini. Kenangan buruk, apa maksudmu? Fang Yu bertanya perlahan, menyipitkan matanya.
Faktanya, dia hanya tahu sedikit tentang informasi tentang Kaisar Iblis kuno. Karena sejak dia datang ke dunia iblis, dia dengan sepenuh hati menyelidiki masalah tempat suci. Sekarang, karena Ratu Xiao Yue ini ingin mengungkapkan beberapa informasi, dia tentu saja ingin mendengarkan lebih banyak. Pokoknya, dapatkan untung tanpa rugi.